Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hajah Novi Darmayanti S.A. Kek M.A. K selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 atas nama Uhti Aisyah NIM 220410064, Sinvia Natania Naswa NIM 220410078, Indah Puji Astuti NIM 220410065. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expenses adalah pengeluaran yang dibayarkan untuk keperluan dalam tahun buku mendatang. Biaya dibayar di muka juga bisa dikatakan sebagai biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Lanjut ke jenis-jenis biaya dibayar di muka antara lain. 1. Biaya sewa dibayar di muka, prepaid rent, yang meliputi biaya sewa gedung kantor dibayar di muka, dan biaya sewa kendaraan dibayar di muka. 2. Biaya asuransi dibayar di muka, prepaid insurance. 3. Biaya gaji dibayar di muka, prepaid salaries. 4. Biaya bunga dibayar di muka, prepaid interest. 5. Pajak penghasilan, PPA, dibayar di muka, meliputi PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25. Dan yang terakhir, pajak pertambahan nilai, PPNN, dibayar di muka. Selanjutnya adalah sifat dan contoh biaya dibayar di muka. Menurut standar akuntansi keuangan, sifat biaya dibayar di muka meliputi: 1. Biaya dibayar muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. 2. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode. Kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah: 1. Premi asuransi, prepaid insurance. 2. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, prepaid rent. 3. Biaya lain-lain dibayar di muka, prepaid others. Misalnya, biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi, hadiah berupa gantungan kunci, payung. Selanjutnya adalah tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka, di antaranya: 1. Memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dibayar di muka. 2. Memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Prosedur pemeriksaan biaya dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan dibagi atas prosedur compliance test dan prosedur substantif test. Pembahasan prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan untuk compliance, yaitu: 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya yang dibayar di muka. 2. Tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian prosedur pemeriksaan untuk substantif test, yaitu terbagi menjadi beberapa bagian: 1. Sewa dibayar di muka. 2. Premi asuransi dibayar di muka. 3. Biaya advertensi dibayar di muka. Selanjutnya pembayaran pajak di muka, prepaid taxes. Pembayaran pajak di muka, yang mana nantinya juga akan mendapatkan bukti pemungutan atau pemotongan pajak. Adapun manfaat pajak dibayar di muka: 1. Efisiensi pengumpulan pajak. 2. Pengelolaan kas secara baik. 3. Meringankan pajak. 4. Peningkatan kepatuhan pajak. Dan yang terakhir adalah potensi klaim mudah. Yang selanjutnya adalah jenis pajak dibayar di muka. Jenis-jenis pajaknya yaitu: 1. PPh pasal 22. 2. PPh pasal 22 atas impor. 3. PPh pasal 23. 4. PPh pasal 25. Dan yang terakhir PPN masukan. Adapun tipe memilih jasa konsultan pajak, yaitu: 1. Memeriksa pengalaman dan reputasinya.
2. Cek kredensial, serta sertifikasinya. 3. Melakukan evaluasi layanan pajak, dan yang keempat mempertimbangkan biaya. Dengan adanya materi yang sudah dijelaskan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut, biaya dibayar di muka adalah uang yang sudah dikeluarkan, tapi manfaatnya baru akan dirasakan di masa depan. Contohnya, sewa gedung yang dibayar setahun sekali. Adapun tujuan dari pemeriksaan, memastikan akuntansi akurat, dan ada sistem pengendalian internal yang baik, kemudian beberapa prosedur pemeriksaan, meliputi pemeriksaan kepatuhan terhadap prosedur yang ada dan pemeriksaan secara rinci terhadap saldo akun. Selanjutnya, manfaat pajak dibayar di muka, seperti efisiensi pengumpulan pajak dan pengelolaan kas yang lebih baik, dan tips memilih konsultan pajak yaitu perhatikan pengalaman, kualifikasi, layanan yang ditawarkan, dan biaya yang dikenakan. Intinya, memahami biaya dibayar di muka penting untuk menjaga akuntansi perusahaan tetap akurat. Sekian presentasi kelompok kami hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.